Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Siap. Ya, kembali lagi bersama saya tuan rumah di Balik Tirai. Perkenalkan, nama saya Rival Budi Yuliano dan sebelah saya mungkin bisa diperkenalkan. Terima kasih sebelumnya tuan rumah. Sahabat Rival sudah mengundang Zaza ini di podcast yang kedua ini ya, podcast di Balik Tirai dengan tema 1000 bahasa memaknai memahami perempuan. Jadi di sini aku harus bertanya dulu sih ya. Di sini nanti aku ditanya-tanya kan perspektif cewek kayak gimana, wanita kayak gimana. Maksudnya apa ya? Kayak merasa serumit inikah diriku di sini. Sebenarnya kita nggak ke pribadinya akan tapi kita tuh kepengen tahu gimana sih tuh perempuan. Kalau saya memaknai dengan sendiri itu kan kayaknya kurang valid. Tentu harus ada seorang perempuan di sini. Sahabat Zaza lebih paham dan lebih tahu mengenai bahasa untuk memahami seorang perempuan. Oke. Jadi teman-teman cowok-cowok lebih khususnya ingin tahu lebih jelasnya cewek itu kayak gimana caranya memahami perempuan, wanita gitu ya. Untuk sebelah kanannya sahabat Zaza, boleh diperkenalkan? Oke, terima kasih waktunya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lova. Di sini saya juga berdampingan dengan sahabat Zaza yang sangat luar biasa ini. Aku senior. Oh my god. Sini juga saya paling kecil, jadi mungkin saya nanti ada scene-scene yang saya di ini dikit kita ya. Aman. Saya kembalikan. Untuk pengalaman sahabat di semua ini, ada nggak di masyarakat yang kadang itu membandingkan antara laki-laki dan kemudian perempuan? Ada enggak kira-kira yang laki-laki misalnya laki-laki untuk tugasnya untuk bekerja dan bisa bertanggung jawab untuk perempuan, dan perempuan nggak usah capek-capek misalnya kita ya kuliah dan kerja, itu sudah menjadi tanggung jawab seorang laki-laki. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Ini aku dulu ya. Ini lebih ke rumah tangga berarti ya? Ya enggak. Sehari-hari kayak gini, misalnya kamu punya saudara laki-laki dan perempuan, kadang ya mungkin nggak ada di keluarga kamu, tapi kebanyakan atau di lingkungan sekitar kita pembedaan atau pemetaan antara laki-laki dan perempuan itu kan sangat ketara, ya kan? Nah, itu bagaimana tanggapan sahabati? Oke, aku mau jawab dulu atau aku? Dan bisa dulu. It's okay. Jadi kalau di kemasyarakatan sih secara umum seperti yang biasa sudah dialami setiap harinya, bahwa sebenarnya kita tahu kalau kekuatan cewek sama cowok itu kita akui emang beda, ya kan? Yang dikatakan biasanya cewek itu lebih lemah, lebih lembut dan sebagainya, tapi sebenarnya itu emang iya, tapi kan tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa setara seperti kalian para cowok-cowok itu. Mampu apa enggak sih? Ya mampu sih, aku rasa. Aku sebagai cewek pun merasa mampu. Cuma gini sih, yang mematahkan semangatku, yang mematahkan diriku pribadi sebagai seorang Zaza itu sebenarnya bukan di masyarakat sekitar bahkan, tapi teman-teman terdekatku sendiri. Contohnya kayak misal gini, kenapa sih cowok udah seumur 25 tahun tidak bisa digegeri untuk cepat-cepat menikah, iya kan? Tapi kalau cewek udah seumur segitu itu kayak kamu loh Za udah umur segitu, kamu loh Za udah kerja, kamu loh Za udah lulus, terus kenapa gitu loh? Maksudnya kan ini kan kita kan sama ya kan, sama-sama manusia juga, sama-sama makan nasi juga. Maksudnya ya kita punya perspektif, punya tujuan masing-masing. Maksudnya dengan kata-kata itu menurut mereka emang normal-normal aja, tapi ternyata bagi kita perempuan tuh kayaknya nggak pas sih. Untuk sahabat Lova gimana? Pembedaan antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya menurutku setuju nggak sih?
Padahal kalau kita ketahui sebenarnya untuk pola pikir dan lain sebagainya itu lebih mendalam seorang perempuan dibanding laki-laki. Bisa dijelaskan? Ini kalau pendapatku ya, kemudian keadaan lingkungan sekitarku. Kayak gitu. Pembedaan antara laki-laki sama perempuan itu dari aku pribadi setuju nggak setuju sih, karena ada di tengah-tengah gitu loh, Kak. Karena memang ada beberapa kondisi di mana perempuan itu tidak bisa setara dengan laki-laki, tidak bisa sama. Dan laki-laki pun seperti itu. Benar. Maka dari itu ada yang namanya kodratnya perempuan dan juga kodratnya laki-laki. Gitu. Apalagi di sini saya mewakili, gak lupa ya, mewakili mungkin perempuan dan mahasiswa utama di seusia kami ini yang 21-an kayak gitu, 21-22 mungkin masih ini apa namanya, masih ingin pengen masih pengen tahu kayak gitu. Tapi ya tadi seperti yang dibilang Mbak Zaza, mungkin di lingkungan dan teman-teman mungkin nggak serius ya ngomongnya, kamu tuh gini terus semester akhir kayak gitu. Teman-teman semester akhir ya pasti tahu rasanya gimana. Benar, pressure ya. Nah, ketika ada pembatasan seperti itu, misalnya ya udah perempuan itu fokus kuliah, setelah itu ya udah cari kerja, nggak usah ikut organisasi dan sebagainya, karena endingnya kamu itu ngurusi rumah tangga. Nah, itu sebenarnya dampak negatifnya itu bagi kualitas perempuan sendiri itu bagaimana? Oke, jadi menurutku di zaman yang sekarang ini sih orang-orang lebih pintar, lebih bisa memaknai gimana harusnya menikmati era-era sekarang, perkembangan zaman teknologi. Apalagi kita kan nggak mungkin diam-diam di rumah menikmati apa ada yang di rumah kan. Tetap kita sebagai manusia pada umumnya, cewek cowok pun pengen menikmati hal yang ada di luar, dan itu juga nggak salah menurutku kan. Karena kan kalau aku pribadi ya, aku merasa tahu gimana caranya aku membentengi diriku sendiri gitu. Aku tahu gimana baiknya, aku tahu gimana buruknya. Walau misal aku tercover, dilihat secara cover dari teman-teman itu emang terlihat kayak gimana, mungkin ya nggak baik, tapi menurutku aku juga tahu gimana cara membentengi diriku sendiri kayak gitu. Bahkan aku juga membentengi di rumah gimana caranya aku biar bisa berkegiatan di luar tanpa orang tua mengkhawatirkan aku kayak gini. Artinya perempuan tuh bisa mengekspresikan apa yang dia miliki. Contoh dia dalam artian public speakingnya oke, memiliki suara yang bagus ya kan. Tapi kalau kita mengamati di sosial media, justru hal tersebut malah karena keterbatasan pengetahuan malah jadikan salah paham. Karena gini, kita menemui di sosial media banyak karena kebebasan ekspresi ya kan, banyak malah perempuan yang mohon maaf terkadang itu mengganggu sahabat saya. Bagaimana untuk kamu? Mengganggu gimana? Mengganggu sahabat saya karena sahabat karena kadang ya joget-joget kemudian terlihat body shamingnya itu kan siapa ya nggak akan tergoda sahabatnya. Bagaimana? Sebelum menjawab, kayaknya boleh diicipi dulu hidangannya. Oke. Ini diicipi dong. Maksudnya aku mengganggu. Ini dari mana ini, tuan rumah? Ini dari Pak Manager. Manager kita ada namanya Regi Tapioloka. Apa tuh kasih namanya siapa? Kualifikasi. Oke, Regi Tapioloka. Sudah ambil belum? Iya udah nanti. Bagaimana? Monggo monggo. Pak. Ya, monggo hutan. Oke. Gimana lah sama lo? Oke, menyikapi dan menanggapi hal itu sih. Kalau dari aku sendiri itu selain tadi membatasi diri, aku juga selalu ingat bahwa semua itu ada yang bisa kita kendalikan, ada yang enggak kayak situ. Dan enggak semua itu kita harus maksa aku harus ngendalin ini, aku harus ngendalin omongan orang ini. Jadi yang terpenting adalah kalau untuk aku pribadi,
ya bagaimana bisa tanggung jawab atas apa yang aku lakukan, gitu aja sih. Dan untuk tadi pertanyaannya syahwat tadi, mengenai syahwat, dan itu mungkin beberapa orang ya, itu beberapa perempuan ya, itu tadi kita nggak bisa mengendalikan mereka yang seperti itu, dan kita nggak ada hak untuk itu. Iya, yang penting kita sudah mengingatkan, entah bagaimana caranya, tapi kita harus ingat, kita bisa mengingatkan tapi nggak bisa memaksa. Nah, berarti di sini ada kesalahan mengenai kebudayaan, bahwa gini, kalau hal tersebut sudah muncul dan dibiarkan, nanti kan akan menjadi kebiasaan, sehingga menjadi loh itu seperti itu nggak masalah. Kenapa aku berbuat seperti itu kok dilarang? Berarti kan ada kesalahan di sini, bahwa budaya kita bahwa siapa yang dulu mulai dan itu tidak ada larangan, maka akan menjadi hal yang biasa. Nah, bagaimana tanggapannya? Kalau menurutku, aku setuju sih sama statementnya Lova tadi, karena kita kan nggak bisa memaksa seseorang untuk menjadi siapapun, ya kan. Maksudnya kita tidak bisa memaksa untuk berubah, karena dia mau berubah itu emang tergantung diri dia masing-masing. Kenapa kok enggak yang merasa tergoda aja yang membatasi, begitu kan? Kan ada hal-hal, cara-cara lain gitu kan. Misal kita tidak bisa ke arah yang sini, kan kita bisa membentengi yang di sini gitu. Mungkin di laki-lakinya lebih menunduk, kan ada gitu kan. Di ajaran di Islam kan kayak gitu, lebih menunduk, jangan terlalu melihat, jangan terlalu mencoba, bahkan kalau di sosial media malah di searching, kan jangan kayak gitu dong, ya kan. Kan kita harus tahu membentengi gimana caranya, ya kan. Kita pun udah dewasa kan. Oke, berarti sampai sini saya motong bahwa tanggapan saya bahwa hal tersebut itu dibiarkan, dan yang salah justru laki-laki. Ini bagaimana? Bisa bagaimana? Oke. Jadi gini, sebenarnya sebagai cewek kita juga merasa risih ya kalau melihat seperti itu. Kita juga tidak merasa suci, ya kan, Love. Cuma ya kita nggak bisa memaksa orang gitu loh. Dia akan merasa dewasa ketika mungkin setelah nanti deh, ketika mereka ada pressure dari sudut mana ya kan, Love. Gimana, Love? Oke, menanggapi hal itu lagi ya tadi. Boleh sebut merek nggak di sini? Kemarin yang kasusnya si Mbak Oplin. Oh shit. Ya itu. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Iya, nah itu. Saya tidak tahu itu. Mungkin ini bisa kita ambil pelajaran sih di sini. Tadi kalau misal hal itu terjadi, seperti ada Oplin yang lain kayak gitu melakukan hal seperti itu, ya dari kan banyak netizen yang juga udah kayak menghujat ini dalam arti untuk biar dia stop gitu, tapi yang dilakukan waktu itu apakah dia stop? Enggak kan, dia masih terlanjut. Jadi problemnya memang di si pelaku sama yang lihat tadi, yang viewernya gitu. Berarti kalau tak tanggap itu kan gini, dia melakukan hal tersebut karena dia memiliki pemahaman bahwa yang dilakukan itu nggak masalah bagi dia, akan tapi budaya kita itu sebenarnya itu salah. Kan seperti itu, ya kan? Iya enggak? Menurut aku, mereka yang melakukan itu, dia benar-benar sadar kalau hal itu enggak wajar. Menurut aku ya. Cuma kan balik lagi, bisa enggak membentengi dirinya sendiri, kayak gitu aja sih. Kalau misal dia sendiri yang menurut kamu tergoda itu, ya udah kamu aja yang membentengi, gitu aja loh. Maksudnya kamu juga enggak bisa maksa orang itu gitu loh. Jadi di sini tidak ada konteks yang salah cowok, bukan. Kan otomatis kan secara misal kalau dibalik lagi, apakah kita tidak akan tergoda melihat cowok yang bla 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 bla? Tetap ada. Menarik nih. Kalau kita berbicara ya kan, aku tentu kalau perempuan yang joget-joget dan sebagainya, laki-laki yang akan tergoda. Yes. Bagaimana seorang perempuan tergoda ketika melihat sosok laki-laki, misalnya awake keker, awake sini punya body yang kekar, apakah hal tersebut membuat wanita itu tergoda? Atau alisnya yang tebal, figurnya yang manis atau gimana? Kamu bisa jawab loh. Siapa tuh ini? Oh ya udah, kalau secara fisik ya aku pribadi tuh aku nggak terlalu tergoda, jujur nggak percaya sih ya. Maksudnya dari sekian persen itu tidak banyak lah
Karena pertama, apa sih yang membuat kita nyaman sebagai perempuan tuh? Treat ke kita gitu. Tapi iya kan. Tapi kalau tadi kan rival kan nyinggungnya kan ke media. Tapi kalau aku tergodanya itu bukan tentang gimana dia fisiknya sih. Tentang gimana apa ya, mungkin kadang kan ngomongnya agak manis-manis ya kan. Gimana caranya dia bisa ngomong ke cewek kayak gini, siapa yang enggak ngefly, gimana kita enggak meleleh gitu loh. Berarti Karena kita melihatnya dari treat, bukan dari fisik gitu sih ya kan. Tuh nah ternyata berarti cewek itu persepsinya hampir saya loh ya itu. Jadi cowok please jangan melihat kayak gimana ya udah lanjut aja dulu, nanti panjang soalnya ini. Nah, sebagai warga pergerakan, bagaimana untuk agar budaya-budaya yang sekiranya sebenarnya itu salah menurut kita, bagaimana supaya kalian itu mengedukasi supaya hal tersebut itu minim, bukan menghilangkan tapi meminimalisir, bagaimana? Oke, mungkin kita bisa, tadi kan ada budaya-budaya yang salah menurut kita. Mungkin kita bisa melakukan memunculkan budaya baru atau istilahnya itu saingan sehat. Iya. Kayak gitu. Itu kan budaya sakit nih. Kita biasanya budaya sakit kan. Yaudah kita bawa aja budaya sehatnya. Nah, nanti biar kedua budaya ini biar fight mana yang memang bertahan kayak gitu. Dan untuk orang-orang yang mulai budaya sehat juga, apalagi yang di lingkunganku ya, aku bicaranya itu budaya sakit itu cuman sebentar terus hilang, terus nanti itu akan tergerus dengan Karena kan ada lagi perkembangan kayak gitu kan. iya gitu. Terus aku mau nanya balik lagi sih, menurut cowok nih ya, perempuan pakai kerudung, cewek pakai kerudung, joget-joget di depan kamera, itu sesalah itukah? Jadi ini memutuskan hal tersebut itu enggak perlu ya namanya sebuah pengalaman. Contoh ilmu. Kalau saya memang basicnya dulu di madrasah, saya akan menganggap hal tersebut tidak wajar dan enggak seharusnya dilakukan. Why? Tapi untuk teman-teman kita yang mohon maaf, kalau dia enggak sekolah di madrasah atau sekolah umum atau bahkan di lingkungan yang menurut saya lingkungan kebebas ya kan, menurut mungkin hal tersebut menjadi hal yang wajar kayak gitu. Jadi kembali lagi ke individunya, di mana individunya ini mendapatkan sebuah ilmu. Jadi seperti itu. Berarti cewek joget-joget di depan kamera itu semuanya salah ya menurut sahabat rival? Sebenarnya nggak harus dilakukan, seharusnya nggak dilakukan. Tidak. Ya, Menurut Lova juga seperti itu. Gimana ya jawabnya? Gimana ya aja. Kalau kita ngomong tadi kan kita kan udah beda nih, dari ketiga di sini kan udah beda. Kayak menurutmu gini, dan makin gini. Jadi kita tuh nyari apa sih kayak gitu loh. Kita nyari kebenaran yang absolut gitu. Kalau aku sih. Jadi kalau untuk kita ngomong seharusnya ya seharusnya gitu, tapi faktanya kan nggak kayak gitu. Terus kita mau apa kalau faktanya nggak kayak gitu? Nah, gitu kan. Dari sini itu bisa boleh nggak saya menyimpulkan bahwa karena perempuan tuh setuju nggak kalau perempuan tuh kadang tuh sulit dikandani, sulit diarahkan, bandel ya. Kamu nggak boleh seperti ini, kamu wah kenapa sih kamu harus mengekang? Padahal sebenarnya ya perempuan itu kalau untuk pengen mengekang laki-laki, wah bisa kalah ini. Oke, berarti gini. Padahal secara kesetaraan gender ya kan, kita kan berhak ya kan untuk bisa mengutarakan apa yang ada di otak kita, apa yang bisa kita implementasikan. Kita sebagai perempuan, menurut aku ya, kita tahu kok gimana yang harusnya kita lakukan. Kita ada tempatnya ketika kita mendengarkan laki-laki, ada tempatnya juga kita menggunakan pola pikir kita, gitu nggak sih Love? Gitu sih menurut aku sih. Jadi karena di sini ada konsep kesetaraan gender, menurutku nggak melulu apa yang dikatakan laki-laki itu adalah benar, tapi kita tetap mendengarkan dengan benteng-benteng yang kita tahu gitu aja sih gitu. Dan dia melanjutkan ya, ini fun fact sih sebenarnya.
percaya nggak percaya, perempuan itu tadi kan ada statement bahwa perempuan tuh susah dikasih tahu, bandel lah kayak gitu. Iya. Tapi ini fun fact, kita ini nggak segan-segan untuk merendahkan bahu dan menundukkan kepala untuk laki-laki yang bilang oh ini orangnya That's right. gitu. Jadi itu nggak selalu apa yang selama ini digembar-gemborkan bahwa perempuan itu selalu benar. Yes. Iya itu benar sih. Cuma ya Oke lah. ya gitu, intinya kita tuh nggak akan segan-segan untuk tadi merendahkan bahu dan menundukkan kepala That's right. pada laki-laki. Oh ini orangnya gitu. Tapi kamu tahu nggak bahwa ketika perempuan sudah nyaman bersama misalnya sosok laki-laki, yang akan mendominasi itu ya, biasanya itu perempuan. Biasa. Oh biasa. Itu juga sebenarnya. Setuju. Lah, kamu merasa tersakiti? Aduh, susah. Menurut aku ya, Stop dulu ya. it's okay. Coba kalau laki yang nontonin laki-laki, berikan komentar. Setuju nggak? It's okay. Apa yang saya katakan tadi bahwa biasanya yang mendominasi itu ya biasanya perempuan. Setuju nggak? Kalau setuju, Hey. oke, silakan komentar di bawah. Para wanita, hey para wanita ya, mohon dukung kami, setujukah seperti itu? Karena kita harus menempatkan gitu ya kan, tidak semua harus ini loh tempatku ke kamu. Kayaknya salah kalau laki-laki cuma satu. Seharusnya Jadi lo merasa terpressure ya, padahal kita itu cuma mengungkapkan apa yang ada di otak kita. Nggak salah sih kami. Benar. Kalau laki-laki kan 4 ya istrinya. Kalau saya kan nggak boleh lebih dari 1. berarti ini boleh ya misalnya laki. Enggak. Enggak sana. Saya kira kamu hal tersebut membolehkan dan kamu rela nantinya suamimu punya istri juga. Enggak. Mau enggak? Paling sering kita apa? Ya maksudnya apa yang dimaksud kok bilang kayak gitu? Ya akan melanjutkan apa yang diomongkan. Yang gitu. Oke. Tapi tadi ya untuk di pergerakan ya, gimana caranya kita untuk bisa membentengi hal itu mungkin ya. Kalau aku secara pribadi ya untuk joget-joget di depan kamera itu menurutku kok nggak masalah, asal tahu batasan-batasannya aja sih. Aku pun melakukan hal itu, cuma apa ya nggak sering, cuma aku pernah melakukan hal itu dan menurutku itu tidak bermaksud apa-apa kecuali hanya menuruti keinginan aku untuk berkarya. Itu aja sih, karena aku pernah yang namanya tari, aku pernah yang namanya dance, jadi aku pengen memblow up sih, menunjukkan bahwa aku bisa loh kayak gini, bukan sekedar kayak bisa sih, aku happy loh melakukan hal kayak gini gitu sih. Ya kalau itu jogetnya terkonsep boleh lah. Tapi kalau jogetnya yang tadi yang mengundang sahabat kan apakah bisa membenarkan hal tersebut? Ya nggak bisa, makanya gimana caranya batasan-batasan itu mereka tahu gitu. Kalau misal hal itu udah jelek menurut kamu, ya udah kamu yang menundukkan, kayak gitu aja sih. Karena kamu udah mengatakan hal demikian, kita punya web yang namanya pmikudus.com. Yes. Kamu boleh nanti menulis mengenai batasan-batasan perempuan bagaimana. Sebentar, kayaknya kita buka makanan yang satu ini dari sahabat Lisa. Wah, apa tuh? Ini mungkin piano ya, olahan Dimsum. dia sendiri atau dia beli ini. Beli di jalan. Dia tuh favorit. Oke, monggo disilakan disambil. Dimakan. Ini ada tusuki loh biasanya tuh. Dimakan. Aku tak ambil ini. Oke, sambil makan mungkin ya, sambil kita ngobrol lagi tentang bagaimana peran kita sebagai kader perempuan di pergerakan ini, begitu ya. Gimana cara untuk kita bisa membentengi? Yang pertama emang dari diri kita pribadi, gitu kan. Kalau aku gimana caranya aku membentengi itu, aku akan bukan bermaksud memilih sih, tapi aku akan lebih akan lebih selektif untuk bisa berkomunikasi entah bersama atau mengatur jadwal dengan siapapun itu. Aku akan lebih selektif kayak gitu. Misal ada hal yang menurut aku negatif buat aku akan pelan-pelan untuk bukan
benar-benar menghindari, bukan, cuma itu kan demi kebaikan kita sendiri gitu kan. Terus secara pendidikan formal di pergerakan pun ada sendiri ya kan. Di Kopri ini kan ada yang namanya IG, ada yang namanya SKK juga. Di sana itu maksudnya juga untuk membentengi hal itu kayak gitu kan. Terus kalau misal mereka itu tetap melakukan hal-hal yang di luar dugaan itu, ya udah emang kembali ke dirinya masing-masing. Yang penting kan udah ada usaha-usaha itu gitu loh ya kan Mas. Nah, terus tentang bagaimana wanita berkarir, bagaimana pandangan teman-teman, siapapun itu wanita berkarir itu agak gimana ya, menurutku aku sebagai perempuan ya sah-sah aja sih, maksudnya tuh itu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita kok gitu kan. Misal kalau ada laki-laki yang datang terus tiba-tiba meminta untuk kamu nanti tetap di rumah aja ya, tugas kamu di dapur, tugas kamu mengurusi anak-anak kita nanti, kamu bersih-bersih rumah dan sebagainya, hal kayak gitu, itu it's okay, itu emang kodrat sebagai perempuan itu satu. Tapi kan sebenarnya itu kan juga tugas laki-laki kan, tugas kita bersama, iya kan. Tapi misal kita mengiyakan untuk tidak berkarir dulu, apakah si laki-laki itu bisa mengimbangi gaya hidup kita sebelum kita bersama si dia itu? Apakah dia bisa memenuhi segala kebutuhan kita, misal dari kebutuhan skincare, bahkan kebutuhan pakaian, makanan yang kita suka, semuanya, apakah bisa memenuhi hal itu semuanya? Kalau misal bisa, it's okay, ayo. Sebenarnya kita itu nggak menuntut hal-hal yang kayak gitu, kita emang inginnya tuh sama-sama. Tapi apa salahnya sih kalau kita ingin lebih gitu loh. Kita itu sekarang hidupnya udah nggak kayak dulu, yang dulunya cari apa susah, cari hal ini susah, tapi sekarang semuanya itu ada. Kita harus mengimbangi semua yang berkembang di perkembangan zaman ini gitu loh. Kita nggak bisa untuk diam-diam aja menikmati hal yang ada, karena kita bisa berpikir gitu loh. Oke. Ya kan? Bagaimana untuk sahabat di Nova? Oke, kalau untuk saya pribadi untuk masalah tadi, berarti ini kita ngomongin tentang wanita karir ya? Yes, that's Wanita karir. Boleh nggak ini cerita pengalaman pribadi dikit? yes. Boleh. Bentar ya. Ini udah lama sih. Dulu aku juga pernah dapat pertanyaan gini dari cowok. Intinya itu dia datang ke kita. Nah, terus habis itu dia bilang kalau semisal niatnya bagus, mesin Yes. ada niat baik kan kita terima nih kayak gitu. Tapi belum sampai yang cuma cuman baru omongan aja sih kayak gitu. Tapi pembicaraan ini sudah menjerumus ke hal yang ke arah sana, ke rumah tangga, misal nanti kita ke depan kayak gimana gitu kan. Dia itu sebenarnya oke dalam arti pemikirannya bagus, agamanya juga oke, dan dari review orang-orang di sekitar itu bagus gitu. Cuma Bintang 5 ya. ada di sini yang memang entah ini sifat laki-laki apa gimana, dia itu sadar kalau dia itu terlalu gitu, dominan banget. Dia itu cowok itu memposisikan dirinya itu di paling atas. Kamu mau sepinter apapun kamu, aku tetap di atasmu. Itu ngomong langsung. Oke. Lalu habis itu ya oke, kita nggak masalah sih dengan hal itu. Yes. Tapi ada juga dia ada cowok ini nuntut sesuatu dari kita kayak gitu, nuntut dalam arti nanti kalau misal udah barengan, kamu nggak boleh kerja langsung gitu. Cewek itu nggak boleh kerja, cewek itu rumahnya di rumah gitu. Iya, entah ini kesalahan. Padahal kalau kita lihat orang ini itu pendidikannya bagus, dia juga menomorsatukan pendidikan. Tapi kamu tahu nggak, hal tersebut sebenarnya itu malah justru mengenakkan kalian. Kalian di rumah, kamu di rumah, kamu nikmati aja apa yang hasil dari apa yang aku jalan, kemudian kamu menikmati semua itu. Benar kan, hal tersebut tuh kan enak toh. Kamen Omongannya kayak gitu. Nah, berarti semua cowok tuh seperti itu ya. Iya. mungkin ya. wah. Iya, kayak gitu. Gimana Vanessa? Gini. Kalau ngomong enak,
enak banget malah ya kan, maksudnya kayak kamu di rumah nanti kamu mau apa sih yang gue cari itu apa sampai gitu kan. Iya enggak, intinya kalau dari kita pribadi sih mungkin perempuan juga beda-beda, yang ada yang suka diperlakukan seperti itu, ada yang Yes. atau dari kecil itu orang tua aku nggak dididik kayak gini gitu, orang tua itu membebaskan aku dari kecil. Semisal dari apa ya, kayak semisal nyari jati diriku di mana, semisal aku suka olahraga itu, aku kan perempuan nih, kayak semisal ibuku, bos kamu nggak usah ikut semisal mencak silat, aku suka silat, kamu nggak usah ikut ini, kamu ikut nari aja, kamu ikut masak aja, segala sesuatu yang berhubungan dengan perempuan, tapi nggak dengan bapakku, nggak kayak gitu. Justru bapakku itu menuntut aku untuk jadi petenis. Nama aku itu nama petenis, yang di belakangnya itu karena bapakku sangat terobses situ. Cuman karena nggak kesampaian, akhirnya ya aku fasilatnya, dan sampai sekarang dari silat mungkin saya bisa duduk di sini juga gara-gara itu. Gitu. Jadi kita itu sebagai perempuan ingin bukan memintari ya, bukan menggurui, cuma ingin mengingatkan. Mungkin teman-teman laki-laki ini lupa bahwa kita ini suka diperlakukan seperti itu. Cuman itu kan kayak like a queen ya kan. Cuman kita ini enggak, kita itu kadang kayak kasihan juga gitu loh, kasihan sama yang cowoknya gitu. Bener. Kamu tuh enggak, ini seriusan. alibi. Siapa itu? Kamu membenarkan ya di sini tuh. Kamu itu bebas, kamu mau ngapain di luar, maksudnya kamu yang penting tahu tanggung jawab dan tahu batasan lo. Pun dengan aku itu yang namanya kesetaraan. Itu menurutku kayak gitu. Di sini aku boleh balik nanya nggak? Karena dari tadi kan sahabat rival yang nanya terus ya kan. Terus misal kita memutuskan untuk tetap berkarir ya kan, otomatis kita akan lebih banyak menggunakan waktu kita di luar rumah ya kan. Terus apa yang ditakuti oleh para laki-laki itu ketika kita di luar dan melakukan hal-hal yang seperti itu? Oke, Kita sama. menurut saya menjawab ini sesuai dari apa yang saya ketahui dan itu saya dapatkan waktu di sekolahan, walaupun sebenarnya nggak secara langsung guru memberikan ini, tapi melalui pemahaman saya bahwa tentu kalau memang saya mendapatkan nantinya istri dan lain sebagainya, ya kan, saya memfokuskan untuk mendidik anak. Oh yes. Karena seorang ibu memang untuk mendidik anak itu tugas pertama ya kan. Beda perlakuan seorang ibu sama ayah untuk mendidik anak itu beda. Secara singkat seperti itu, dan mohon maaf kalau jawab saya sangat singkat karena waktu kita terbatas. Nanti mungkin kita akan lanjutkan ke tema yang lain dan tetap ini kita akan running lagi. Siap ya. Kurang lebihnya saya tuan rumah di balik tirai. Mohon maaf, dan jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.